Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Tentu ini adalah bukan semata-mata karena usaha kita atau kemampuan kita, namun hal yang lebih perlu kita perhatikan adalah bahwa itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat terbesar bagi setiap manusia, terutama bagi kita yang malam ini bisa menjalankan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Nikmat hidayah dan taufik itu adalah hal yang selalu kita syukuri, dengan tentu porsinya lebih besar daripada dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan itu adalah nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore hari ini, pada malam hari ini, insyaallah kita akan membahas dalam kajian ini tentang sebuah ibadah yang agung, ibadah yang memiliki tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang tidak banyak orang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang memiliki jiwa yang besar dan tentunya mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepada kita. Itu adalah di antara ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam kehidupan kita tidak pernah terluput dari kesalahan-kesalahan. Setiap manusia tidak ada yang pernah luput dari kesalahan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Di situ disebutkan setiap manusia itu adalah khata'. Khata' itu bukan hanya orang yang berbuat salah, tetapi orang yang sering berbuat salah. Dengan wazan mubalaghah, bukan sekedar khati', orang yang berbuat salah sekali atau dua kali, tidak. Tetapi memang manusia disifati dengan khata'. Khata' itu artinya orang yang selalu berbuat kesalahan dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Bahkan dalam kesehariannya tidak ada yang bisa lepas dari kesalahan. Dan memang manusia diciptakan untuk itu. Salah satu diciptakan manusia itu adalah memang agar mereka segera bertobat kepada Allah ketika melakukan kesalahan, dan tidak ada pertaubatan kecuali dengan adanya kesalahan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lau annal ibadu lam yuznibu la khalaqallahu khalqan yuznibun summa yaghfiru lahum. Kalau seandainya manusia itu, seluruh makhluk, seluruh manusia tidak melakukan kesalahan satupun, tidak ada yang melakukan satupun kesalahan, maka Allah akan gantikan dengan makhluk yang melakukan kesalahan agar mereka bisa bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Sehingga memang ini menegaskan kepada kita tidak ada yang maksum di antara kita kecuali para nabi, dan kemaksuman itu sudah
saat ini sudah dikubur bersama jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemaksuman setelah itu, tidak ada lagi. Maka ini semakin menegaskan bahwa manusia memang berpotensi setiap harinya, setiap waktu untuk melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja. Betapa banyak mata kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah di media televisi. Setiap saat iklan saja. Kita tujuannya nonton berita misalnya, tetapi ada sela-sela iklan di dalamnya. Bahkan presenter mengenakan pakaian yang itu tentu terbuka, ya, dan mau tidak mau kita melihatnya secara tidak langsung. Termasuk ketika kita membuka HP kita. Yang tidak ada saat ini mungkin orang yang tidak memegang HP kemana-mana. Tidak bisa terlepas dari yang namanya internet. Internet itu memiliki bagian tersendiri dalam kehidupan manusia. Sehingga setiap saat melihat ada apa. Bahkan terkadang kita ingin melakukan kebaikan, misalnya ingin mendengarkan sholat berjamaah di Masjidil Haram secara live misalnya di YouTube. Ternyata sebelum masuk ada iklannya dulu. Di iklannya menampilkan tampilan-tampilan yang tidak baik. Ya, belum di media sosial yang lainnya. Banyak media-media yang memberikan prasarana dan itu membuat kita terjatuh pada kesalahan. Kesalahan kepada Allah. Belum lagi kesalahan kepada manusia. Karena dalam kehidupan kita bermuamalah dengan Allah dan dengan makhluk atau dengan sesama kita. Jadi bukan hanya dengan Allah kesalahan itu, tapi juga bisa terjadi kepada manusia. Ya. Jadi memang realita kehidupan ini tidak ada ceritanya hidup itu yang di dalamnya seseorang tidak merasa disakiti sama sekali, itu tidak ada. Hampir semuanya di antara kita merasakan di dalam hidupnya itu berapa kali dizolimi, berapa kali dicaci, berapa kali dibuat tidak nyaman hati kita oleh orang lain. Sangat-sangat sering sekali terjadi. Kalau kita hitung mungkin kita tidak sampai lupa menghitungnya karena begitu banyaknya. Dan Allah memang menjadikan kita hidup itu tidak senang di dunia ini, tidak melulu dengan kesenangan. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keadaan tidak nyaman, keadaan susah. As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan, iya, hidup di dunia banyak kesusahan, belum lagi nanti terlebih lagi ketika di alam barzakh, alam pertama akhirat. Ya. Mereka akan dituntut dengan segala hal yang berupa kenikmatan di dunia yang sudah dia gunakan untuk apa saja. Kalau banyak kelalaian, maka ia mendapatkan azab di alam barzakh. Wala'iyadzubillah. Kemudian kita tentunya memohon perlindungan dari Allah agar tidak mendapatkan kepedihan di alam barzakh. Tetapi memang itulah hakikat kehidupan di dunia dan di akhirat. Fi kabad, hukum asalnya seperti itu. Semua manusia memiliki kehidupan yang selalu ada ketidaknyamanan di situ. Apakah ketidaknyamanan karena suatu komunikasi dengan sesama manusia, ya, ada gesekan-gesekan. Bukankah kita sering dalam kehidupan kita, apakah itu di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan RT, di lingkungan tempat kerja, kadang kerja bakti saja terjadi gesekan. Kadang ngurusi masjid saja ada gesekan. Ya, dan terkadang juga di tempat kerja juga ada gesekan. Bahkan dengan teman baik kita ada gesekan. Bukan hanya teman baik, dalam lingkungan berkeluarga. Ya. Berapa kali gesekan yang terjadi? Suami dengan istrinya, seorang ayah dengan anaknya, seorang anak dengan ayahnya, kemudian dengan kakeknya juga seperti itu, dengan sepupunya, dengan keponakannya, ada gesekan-gesekan seperti itu. Ya. Oleh karenanya Allah memberikan kita peringatan, ya,
untuk selalu hati-hati dengan itu. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka selalu berhati-hatilah. Kemudian Allah memberikan kita cara untuk meredam itu semuanya, atau untuk mengatasi itu semuanya, mengantisipasi itu semuanya, yaitu dengan cara apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika engkau memaafkan, tidak memarahi dan mengampuni mereka, yakni memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi terjadinya hubungan yang membuat salah satu pihak tersakiti, itu tidak hanya di lingkungan secara luas, bahkan di lingkungan yang sering kita di dalamnya, yaitu di dalam kehidupan berumah tangga, seperti tadi kita sebutkan, itu berpotensi sekali terjadi gesekan-gesekan seperti itu, Kita pernah mendengar cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan tuduhan dusta yang dikenal dengan haditsul ifk. Orang tua Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki sepupu, sama-sama dari Quraisy, dari Mekah, dan termasuk muhajirin, tapi keadaan ekonominya kurang dari cukup, jadi masih memerlukan bantuan dari orang lain. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, karena merasa ini adalah keluargaku, kerabatku, sepupu, masih dekat dalam ring yang dekat dalam lingkungan keluarga. Tentu dilihat dari saudara kandung dulu, baru setelah itu apa yang di luar itu. Dan ini termasuk kerabat yang pada ring-ring yang terdekat di sini, sepupu atau keponakan itu masih dalam ring yang dekat, dalam lingkaran yang dekat dalam kekerabatan. Oleh karenanya sepupunya itu bernama Mistah ibnu Usasa, Mistah ibnu Usasa. Beliau ini tidak memiliki banyak harta sehingga memerlukan bantuan dari Abu Bakar, dan Abu Bakar sangat tulus memberikan itu, memberikan nafkah untuknya, kehidupannya dipenuhi. Namun ketika suatu hari, Aisyah radhiyallahu taala anha bersama rombongan para nabi dan para sahabat setelah melakukan peperangan Bani Mustalik, itu di tengah perjalanan sempat beristirahat. Jadi pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh rombongan pernah beristirahat di suatu tempat. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menjauh dari situ karena ingin buang hajat. Ketika seusai itu beliau mau kembali, tapi ternyata ia mendapati kalungnya hilang. Akhirnya sibuk mencari kalung dari yang hilang itu. Jadi beliau sibuk mencari kalungnya yang hilang itu, hingga saking lamanya akhirnya ketika sudah kembali ke tempat peristirahatan itu, ternyata ditinggal oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saat itu dikira Aisyah sudah masuk di dalam tendanya, di dalam tunggangannya, karena tertutup tunggangannya, maka di situ dikira sudah berada di dalamnya dan ikut bersama rombongan berangkat. Sehingga beliau pun, Aisyah, menunggu di situ lama, di tempat istirahat itu lama, kok tidak ada orang, lama sekali, hingga akhirnya datang sahabat yang mulia, yaitu Sufyan ibnu Attal As-Sulami, datang saat itu, kemudian melihat sosok Ummul Mukminin di situ, kok sendirian. Dan tentu Sufyan ibnu Attal As-Sulami ini karena tahu ini adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mempersilahkan naik ke tunggangannya. Silakan wahai Ummul Mukminin, naiklah engkau,
Aku yang ada di bawah menuntun kendaraan ini. Subhanallah, niatnya mulia. Niatnya mulia beliau ini. Hingga singkat cerita tiba di kota Madinah. Dan saat itu di siang hari, siang bolong. Ya. Di siang hari, bukan di malam hari. Yang mana kalau malam hari nanti bisa berpotensi kok kenapa datang malam-malam? Jangan-jangan sembunyi-sembunyi, memang ada main ini. Bisa orang memberikan tuduhan seperti itu. Ini tidak, di siang hari. Orang bisa melihatnya dengan jelas. Tentu tidak bisa semena-mena orang itu menuduhnya. Tetapi yang namanya orang-orang munafik saat itu melihat momen seperti ini momen emas ini untuk membuat skenario atau untuk menjatuhkan Islam. Karena orang-orang munafik itu hanya menampakkan keimanan di sisi lahiriah saja, namun di dalam hatinya mereka tetap ada kekufuran, bahkan mengingkari seluruh ajaran atau syariat dari agama Islam. Kemudian setelah itu difitnahlah oleh orang-orang munafik saat itu. Ini pasti berbuat zina ini, berdua ini. Ya, apalagi berduaan. Ya. Maka kemudian sampailah berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak bisa memastikan apa yang mereka lakukan, tidak tahu, karena Nabi tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang gaib, kecuali yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu, misalnya tentang hari kiamat, disebutkan tanda-tandanya ada 10, maka ini semuanya diberikan melalui wahyu. Adapun yang ini tidak. Ya, Allah tidak memberikan, tentunya dengan hikmahnya di sini untuk pelajaran bagi kita semuanya. Ya. Kemudian setelah itu Nabi pun tidak bisa memberikan keputusan. Tiba-tiba di sini saat genting-gentingnya seperti ini, fitnah sudah muncul semakin memanas dan memanas. Mistah ibnu Usasa ini, sepupunya Abu Bakar As-Siddiq, ternyata memberikan provokasi, menyebarkan fitnah, semakin dipanas-panasi seperti itu. Ya, beritanya itu semakin dibesar-besarkan. Ya, intinya tidak membela Aisyah radhiyallahu anha, padahal Aisyah adalah keluarganya. Dan yang uniknya adalah bapaknya Aisyah, ya, itu adalah orang yang selalu mensuplai dia, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, diberikan harta yang begitu banyak. Ternyata ini keluarga yang sudah diberikan kebaikan tidak membalas kebaikan itu dengan hal yang serupa. Malah justru datang dengan membawa fitnah dan memprovokasi orang-orang yang ada di situ. Oleh karenanya ini menyebabkan Allah menurunkan firman-Nya, ya, al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat tayyibat lit tayyibin wat tayyibun lit tayyibat. Ya. Dalam firman-Nya tersebut Allah menyebutkan perempuan-perempuan yang berbuat keji, pernah berbuat keji, maka nanti itu diperuntukkan untuk laki-laki yang sering berbuat kekejian. Dan sebaliknya, orang laki-laki yang selalu atau sering melakukan perbuatan yang kotor, maka akan dipertemukan dengan perempuan yang kotor. Adapun orang-orang perempuan yang menjaga dirinya, orang-orang yang perempuan yang baik, wanita-wanita yang baik, maka diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik diperuntukkan untuk perempuan yang baik. Bahasan kita pada firman, ya, lanjutan ayat itu. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Dua orang ini, yaitu yang difitnah, yaitu Aisyah dan Sufyan ibnu Attal tadi itu, yang difitnah terus-terusan ini, dibebaskan oleh Allah, ya, dengan ayat ini. Ulaika, itu dua orang yang dituduh itu berzina, yang sedang heboh itu, pemberitaannya itu, mubarrauna mimma yaqulun. Mereka bebas dari apa yang mereka tuduhkan. Mereka terlepas dari yang mereka tuduhkan. Subhanallah. Allah langsung menegurnya dan langsung menurunkan ayat ini demi memuliakan dua orang yang dituduh melakukan kedustaan ini. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan bahkan Allah memberikan ampunan untuk kedua orang ini.
dan diberikan rizki yang mulia. Tapi bahasan kita adalah setelah Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bahwasanya sosok Mistah ibnu Usasa ini sepupunya sendiri ternyata yang memprovokasi, siapa yang tidak sakit hati seperti itu? Abu Bakar As-Siddiq. Tentu sebagai manusia sangat kecewa dengan itu, sampai ia bersumpah, demi Allah setelah ini tidak akan lagi aku kasih nafkah orang ini. Mistah ini tidak mau lagi aku kasih ini. Demi Allah bersumpah saking marahnya, kecewanya terhadap sepupunya yang sudah diperlakukan dengan baik, dicukupi kebutuhannya, namun ternyata dia tidak memberikan hal yang setimpal. Ini terjadi antar keluarga, ini pembahasan kita saat ini, ya. Sepupu, ya, seseorang dengan sepupunya. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan sumpah seperti itu, Allah menurunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan, ya tentunya dari sisi ekonomi di sini, di antara engkau semuanya, di antara kalian semuanya, kemudian bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya. Subhanallah, Allah menurunkan ayat untuk sumpahnya Abu Bakar ini, yang tadi bersumpah tidak mau lagi memberikan bantuan, memberikan nafkah kepada sepupunya, yaitu Mistah bin Usasa, dan juga tidak mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan ini Mistah ini juga tadi kita sebutkan orang Mekah, dia muhajirin juga, memang muhajirin, ya, seorang muhajirin. Kata Allah dalam lanjutannya di situ, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun, Abu Bakar langsung mengatakan, saya lebih suka, wallahi saya lebih menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memaafkan Mistah, subhanallah, memaafkan orang yang menuduh putri kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi memang di dalam kehidupan memang seperti itu, ya. Terkadang yang sering terjadi juga antar keluarga itu juga bisa menzalimi satu dengan yang lainnya, apakah dengan ucapan, perkataan, ataupun dengan sindiran, atau dengan perilaku secara fisik dan sebagainya. Ini tadi sepupu. Bagaimana dengan saudara kandung? Terjadi juga pada Nabi kita Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam yang waktu itu masih kecil, masih belum baligh. Ya, oleh karenanya saat itu ketika kakak-kakaknya ingin mengajaknya keluar, pamit kepada ayahnya, maka ayah mengatakan, jangan kau ajak anak adikmu ini, ya. Adikmu ini masih kecil, ya. Tapi mereka masih bersikeras saja untuk melakukannya karena memang memiliki misi, memiliki niat buruk terhadap adik kandungnya. Subhanallah, ini adik kandungnya masih kecil, belum baligh, karena ada rasa iri, ya, rasa dengki di situ, ya. Dan saat itu singkat cerita bahwasanya Yusuf alaihissalam ketika dalam perjalanan dilepas bajunya, dimasukkan ke sumur, ya, dalam keadaan dingin di situ. Kemudian ketika ada saudagar lewat, pedagang lewat, maka Yusuf dikeluarkan dalam keadaan telanjang dan mengatakan, ini budak kami jual. Subhanallah, adiknya dibilang budak dan dijual dengan sekian harta, atau ditukar dengan mata uang. Adiknya sendiri dijual, ditelanjangi, dianggap budak, dijual, dijauhkan dari orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya, dijauhkan. Ini adik kandungnya sendiri, subhanallah. Namun kemudian setelah, tentu kisahnya ini panjang, kita masuk langsung saja ke kota Mesir ketika Yusuf sudah dewasa, ada di kota Mesir dan menjadi orang yang sukses di situ tentunya. Kemudian suatu saat keluarganya, yaitu saudara-saudaranya itu, kakak-kakaknya dalam keadaan butuh. Akhirnya menginginkan suatu
barang atau menginginkan sesuatu hal ke sana dan membutuhkan pertolongan di sana. Yang ditemui adalah ternyata Yusuf. Tapi mereka tidak tahu kalau itu Yusuf. Di dalam surat Yusuf dijelaskan saat itu ketika kakak-kakaknya itu diketahui oleh Yusuf, mereka sedang butuh-butuhnya terhadap sesuatu, maka Yusuf berkata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Ya. Apa kalian mengetahui kejelekan yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan adiknya dulu? Ketika kalian melakukan perbuatan yang kalian tidak mengetahui akibatnya itu jahilun, maka saat itu mereka tersontak kaget, itu kakak-kakaknya. Qalu, dalam firman Allah disebutkan, qalu, mereka berkata, a innaka la anta Yusuf? Ini kok Yusuf kah ini? Kok Yusuf adikku kah? Gitu. Maka kata Yusuf, qala ana Yusuf wa hadza akhi. Iya, aku Yusuf dan ini adalah adikku. Qad manallahu alaina. Qad manallahu alaina. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kami semuanya. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Tapi di akhir ayat, ya, di ayat setelahnya, ya, 2 ayat setelahnya, apa kata Yusuf setelah mengetahui itu adalah kakak-kakaknya yang menzolimi, yang menjualnya, yang menelanjanginya, bahkan tidak diakui adiknya, mereka mengaku itu adalah budaknya. Subhanallah. Kata Yusuf sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala la tasriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Yusuf kepada kakak-kakaknya ini, hari ini tidak ada celaan terhadap kalian, ya. Jadi Yusuf memaafkan begitu tulusnya, subhanallah. Saya juga tidak akan mencela kamu, wahai kakak-kakakku, ya. Aku memaafkan kalian dan mudah-mudahan Allah juga memaafkan kalian, subhanallah. Yusuf alaihissalam, contoh teladan bagi kita semuanya tentunya. Beliau memaafkan tanpa mencela sedikit pun kepada kakak-kakaknya, dan memang itulah hal yang paling tinggi dalam tingkatan memaafkan itu. Dalam firman Allah yang lain disebutkan fasfahis saf'al jamil, ya. Maka maafkanlah dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik. Di antaranya adalah dengan memberikan maaf tanpa mencela. Jadi memaafkan itu ada 2 sebenarnya. Memaafkan dengan mencela, ada memaafkan tanpa mencela. Misalnya ada di dalam kehidupan kita misalnya, kamu sih seperti ini. Setelah melakukan kesalahan misalnya, biasanya orang menuduh, kemudian meluapkan emosinya. Kamu harusnya tadi tidak seperti itu. Kamu melakukan ini dan ini dan ini, tapi dia memaafkan dengan mencela. Seperti itu. Itu sudah terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tetap memaafkan. Jadi memaafkan dengan mencela itu masih terpuji. Kata kunci kita di sini adalah memaafkan. Memaafkan dengan mencela adalah sesuatu yang terpuji. Hal yang lebih terpuji dari itu adalah memaafkan tanpa mencela sedikit pun. Ya. Tidak ada yang bisa memaafkan sendiri dengan mencela saja. Itu sesuatu pekerjaan yang berat itu, ya. Itu adalah ibadah yang berat sekali. Yaitu ketika ada saudara kita, teman kita melakukan kesalahan besar misalnya pada kita. Kemudian kita diberikan pilihan mau tidak memaafkan, memaafkan dengan mencela, atau memaafkan tanpa mencela. Tidak memaafkan ini yang paling mudah. Ya. Tetapi ketika ingin melakukan ibadah yang mulia, maka ia harus memaafkan. Namun di situ ada 2 pilihan. Memaafkan dengan maki-maki, ya, tapi dia memaafkan tulus, atau memaafkan tanpa mencelanya. Ya. Maka sekali lagi, jemaah dimulakan oleh Allah, memaafkan itu butuh kebesaran jiwa pada diri seseorang itu. Oleh karenanya tidak ada nabi itu yang tidak besar jiwanya. Para nabi seluruhnya memiliki jiwa yang besar dan memiliki sifat mudah memaafkan. Ya, mudah memaafkan. Itulah para nabi, termasuk yang hari ini kita bicarakan, yaitu tentang Nabi Yusuf. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah, tempat
dengan istri yang pertama yaitu Khadijah di sana, dengan anak-anaknya dari Khadijah di sana. Ya, itu ada kenangan tentunya di sana. Ada tempat yang memiliki nilai emosional tentunya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah luput dari kezoliman, ya, dari celaan, dari perlakuan yang buruk. Itu semenjak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan peringatan kepada semua orang. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Bangun dan peringatkan mereka semuanya. Setelah turun ayat itu, Nabi selalu memperingatkan orang-orang untuk selalu melakukan kebaikan, menjauhi kesalahan. Tapi konsekuensinya apa? Dimusuhi oleh orang-orang. Menyampaikan kebenaran dimusuhi oleh orang-orang. Mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan cara yang benar dianggap melanggar tradisi nenek moyangnya. Seperti itulah. Dan itu menjadi hal yang terus-menerus terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya sampai akhir hayat beliau itu mendapatkan ujian seperti ini, yaitu dimusuhi orang. Itu banyak yang memusuhi, ya. Ya, jadi bahasan kita memang di sini kita tidak akan pernah luput dari dunia yang di dalamnya kita berinteraksi dengan orang-orang yang sangat-sangat berpotensi membuat kita tidak nyaman, dan bisa jadi kita juga membuat mereka tidak nyaman. Tetapi sekarang kita fokus kepada satu ibadah ini, yaitu urusannya adalah ketika kita dalam kondisi dizolimi secara verbal dengan ucapan, ya, kemudian dengan ghibah dan sebagainya, ya, difitnah dengan secara lisan, maka itu adalah hal yang membuat diri kita tidak nyaman, ya. Adapun berkaitan dengan keluarga tadi, maka selalu tidak bisa kita mengharapkan orang itu sempurna, tidak bisa. Tentunya saya di sini menasihati diri saya pribadi juga dalam hal ini. Bukan berarti yang bicara tentu sudah lebih bagus, lebih bisa mengamalkan apa yang disampaikan, ya. Tentu saya selalu memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk bisa memaafkan. Ini ibadah yang berat sekali ini, ya ikhwah. Ya. Jadi kalau kita bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita ataupun dengan orang-orang terdekat kita di keluarga, maka kita tidak bisa mengharapkan sesuatu kesempurnaan dari mereka. Suatu saat mereka akan jatuh pada kesalahan yang membuat kita tidak nyaman. Itu adalah hal yang mesti terjadi, ya. Yang sering terjadi seperti itu. Ya. Tugas kita terutama sebagai orang tua misalnya, ya, harapannya anaknya itu selalu melakukan ketaatan-ketaatan, terlebih dalam waktu liburan. Sebelum waktu liburan mereka belajar, ya, fokus dengan sekolahnya dan sebagainya. Biasanya ketika liburan yang datang sebentar lagi, atau mungkin ada yang sudah datang waktu liburan saat ini, ya, itu biasanya di rumah nonton TV saja, main game saja. Subhanallah, itu yang terjadi. Itu membuat orang terkadang, kamu ini disekolahkan bukan untuk ini, kamu dipondokkan bukan untuk ini, kenapa pulang-pulang seperti ini? Tidak menjaga sholatnya banyak tertinggal. Ya. Apa kemudian kita mau marah-marah terus dengan itu? Tidak, ya ikhwah. Ya, tentu kita sebagai orang yang bertanggung jawab dengan itu, maka tentu cukup dengan menasehati, ya. Tidak bosan-bosan untuk menasehati setiap orang yang melakukan kemungkaran misalnya, atau hal yang tidak perlu dilakukan, terutama untuk anak-anaknya. Ya, apalagi anak-anak usianya selalu masih labil usia, apalagi masih belasan. Mahasiswa saja masih banyak labilnya mahasiswa, ya. Baru agak mulai lurus atau sudah mulai terkendali itu kan biasanya kalau sudah kepala 4. Nah, itu sudah mulai tidak lincah lagi, itu sudah mulai tidak nakal-nakal lagi kalau itu. Kalau masih belasan, 20, masih kuliah, itu memang masa-masa puncak-puncaknya kelabilan itu, ya. Ada di situ. Jadi memang seorang tua dituntut untuk menghadapi hal itu dengan penuh ketabahan, dengan kesabaran, dengan memaafkan, tidak mudah mencela.
kamu ini sudah disekolahkan mahal-mahal, jadi seperti ini. Bukan itu cara yang diinginkan. Kita melihat bagaimana Nabiullah Musa dan Khadir juga melakukan perjalanan. Ketika satu hari kehabisan perbekalan, maka ingin meminta dijamu. Dulu kebiasaan orang dulu, kalau melakukan perjalanan jauh, mereka berhak untuk meminta dijamu oleh penduduk yang ada di sekitar situ. Itu adalah tradisi orang-orang dulu. Karena tidak berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang sudah banyak makan di mana-mana. Dulu seperti itu. Maka disebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Fantalaqa hatta idza ataya ahlal qaryatin istata'ama ahlaha fa'abau." Lihatlah ini dua nabi yang mulia, Khadir dan Musa alaihi wassalam. Ketika melakukan perjalanan panjang, kemudian sampai di satu tempat kehabisan makanan, mereka ingin minta makanan, ingin dijamu intinya oleh penduduk di situ. Fa'abau ayudayyifuhuma. Mereka menolak, tidak ada satupun orang di kampung, di pemukiman itu yang memberikan jamuannya. Satupun tidak ada kepada orang sekali bernabi ini ya. Ini Nabiullah dua-duanya. Tidak mendapatkan perlakuan dari yang baik. Tapi mereka bersabar dengan itu. Mereka memaafkan. Ya, mereka memaafkan. Ya. Dan apalagi kalau kita pernah mendengar nasihat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau pesan beliau bahwa seluruh kaum muslimin, orang yang beriman, orang yang saleh akan mendapatkan ujian, dan orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ya. Orang yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang saleh. Maka orang-orang yang saleh itu memang tidak lepas dari ujian, ya, tidak terlepas dari ujian. Dan ketika disakiti tentu mudah memaafkan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, disakiti secara verbal, dihina, diejek, tetapi bahkan disakiti sampai berdarah-darah badannya, ya. Kemudian berdoa justru kepada Allah. Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni orang-orang yang menyakitiku itu. Ampuni kaumku itu yang menyakitiku. Karena mereka sungguh tidak mengetahui. Ya, subhanallah. Kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita bicara seperti ini ya ikhwah, tentang ibadah memaafkan ini. Ketika sesuatu disebut dengan ibadah, maka itu harus ada syarat yang melekat padanya yang harus terpenuhi, yaitu adalah keikhlasan menjalankannya. Jadi memang seseorang memaafkan orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah menyebutkan berkaitan dengan permaafan itu, khudhil afwa wa'arid 'anil jahilin, maafkanlah dan jauhi orang-orang yang tidak mengetahui. Itu merupakan sebuah perintah dari Allah. Maka ketika seseorang memaafkan orang lain, tentu dilandasi dengan keikhlasan ini. Saya memaafkan adalah karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan pujian. Ikhlas itu di dalam hati, bukan untuk ditampakkan, apalagi melalui siaran pers. Saya memaafkan fulan, direkam di video, diabadikan, ada simbolik, salaman dan sebagainya. Buat apa ya ikhwah? Bukan itu ikhlas. Ya, sangat jauh dari keikhlasan seperti itu. Ikhlas sesungguhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika Allah sudah menjanjikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah yang luasnya ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah untuk mendapatkan surganya Allah. Ya, yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, ya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang bertakwa di situ maksudnya adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan mampu atau tidak mampu, dia tetap bersedekah. Kemudian menjaga meredam amarahnya, dan bab kita adalah dan mudah memaafkan orang lain. Dijanjikan oleh Allah dengan apa? Dengan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata kuncinya untuk kita bisa memaafkan orang lain adalah al-jaza min jinsil amal. Ini kaidahnya. Ya, bahwasanya balasan itu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Yang memberikan balasan itu Allah. Maka kalau kita melakukan mudah memaafkan orang lain, maka Allah mudah memaafkan kita. Ketika kita mudah melakukan kebaikan kepada orang lain atau mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Man satara mu'minan satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aibnya saudaranya kaum mukmin di dunia, Allah tutupi aibnya di hari akhir nanti. Itu adalah jaza min jinsil amal. Jadi kalau seorang manusia diberikan keberkahan mudah untuk memaafkan orang lain, maka ini akan menjadi pintu yang termudah, pintu yang terbaik, ya, pintu lain untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kapan kita bisa memaafkan? Yaitu ketika dizolimi. Apakah setiap hari kita dizolimi? Tidak tentu. Kadang berapa hari dizolimi, kadang sebulan baru dizolimi, tetapi terus menerus ada kezoliman di situ. Maka di sini adalah ibadah yang langka di sini. Yaitu dia langkahnya adalah ia baru bisa melakukan ibadah memaafkan ini kalau ia dizolimi orang lain. Kan tidak setiap hari, setiap saat dizolimi. Oh enggak, insyaallah ya. Ya, tidak. Makanya ini adalah salah satu hal yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini kita tutup dengan bagaimana sikap kita ketika dizalimi. Ada beberapa cara. Ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah dengan membalasnya. Boleh membalas kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Boleh. Allah membenarkan hal ini melalui perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in aqabtum, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Ya. Kalau kau jika kau ingin membalas, maka balaslah seperti apa yang dilakukan terhadap engkau. Maka boleh membalas. Bahkan dosanya membalas itu dilimpahkan kepada orang yang memulainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani ma qala fa'alal badi. Jadi kalau ada dua orang ejek-ejekan, maka nanti dosanya itu kepada yang mengejek. Tapi dengan syarat orang yang membalas ejekan tidak lebih dari ejekan yang dilakukan oleh temannya itu. Misalnya ada si A dan B mengatakan, kamu itu jahil, kamu itu bodoh misalnya. Maka dia boleh mengatakan, ya kamu yang bodoh, boleh. Tetapi tidak boleh mengatakan, kamu bodoh kuadrat. Ini sudah tidak boleh ini. Ini justru dia yang zalim nanti, dua-duanya dapat dosa. Tetapi kalau cukup mengatakan kamu bodoh, ya kamu bodoh, boleh, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dalam agama Islam, boleh seperti itu. Jadi yang membalas tidak mendapatkan dosa, tapi justru dosanya adalah didapat pada orang yang memulainya, seperti itu. Kemudian ada juga tipe yang kedua, tidak membalas ejekan itu, tidak membalas kezaliman itu, tapi ada orang tipikalnya terus saja lakukan itu. Nanti ya, pahala transfer sini ya, di akhirat aku tuntut kamu. Boleh seperti itu. Boleh. Boleh. Ya. Jadi seorang membalasnya nanti nunggu kisos di hari akhirat. Itu boleh. Makanya memang kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Misalnya menzalim orang lain, segera minta maaf. Kalau enggak, itu bisa orang punya tipikal yang ini. Dituntut di akhirat. Ini urusannya lebih berat nanti seperti ini ya. Dia bisa akan mengambil pahala yang sudah kita lakukan berlama-lama, di akhirat diminta. Akan rugi kita semuanya. Yang ketiga adalah memaafkan dengan mencela, seperti tadi kita sebutkan. Dan yang tertinggi dari memaafkan adalah memaafkan tanpa mencela, seperti Nabiullah Yusuf tadi itu, la tasriba alaikumul yaum, ya, tidak ada cercaan pada kalian semuanya, semoga Allah mengampuni kalian semua. Subhanallah, ini adalah tingkat yang tertinggi dalam memaafkan. Sekali lagi untuk berhati-hati, kalau ada yang emosional, diejek dengan seperti tadi, bodoh, jangan sampai menambahi kata bodoh dengan ungkapan lain. Ya, bodoh tambah kamu bodoh, tambah apa lagi itu? Bodoh. Kemudian sembrono dan sebagainya misalnya. Maka ini dia terkena justru lari pada dirinya. Nah,
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya ikhwah dalam waktu yang sebentar ini, tapi bahasan kita adalah bahwa memaafkan ini adalah ibadah yang agung ya, yang dituntut untuk kita semuanya adalah bisa mensifati diri kita sebagai orang-orang pemaaf sebagaimana para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tutup dengan sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan, yaitu seseorang tidaklah menambah pada dirinya ketika dia mudah memaafkan, semakin sering memaafkan orang lain, dia tidak menambah pada dirinya kecuali kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu memberikan maaf kepada orang lain itu adalah sebagai pintu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga yang sedikit ini bisa menambah kebaikan untuk kita, bisa kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan, bersemangat untuk mudah memaafkan ya. Jika mendapati saudara-saudara kita kaum muslimin menyakiti kita, maka kita tertuntut untuk mudah memaafkan dan selalu mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surganya bagi orang-orang yang melakukan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.